Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mathematics class. Halo my student, I hope all of you are fine. Ya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya adalah tabung. Kita akan membahas unsur-unsur, luas permukaan, dan volume tabung. Oke, di PowerPoint yang sudah Ibu siapkan ini, di sini ada materi contoh soal. Dan contoh soal ya, untuk latihan nanti kita bisa menggunakan LKS. Nah, kalau kalian misalnya capek, ya kalian bolehlah sambil dengerin musik. Oke, sekarang kita dengarkan ya presentasi dari Ibu. Ya, bangun datar sisi lengkung, tabung. Oke, nah ini peta konsepnya. Kalian bisa lihat bahwa bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari adalah ada 3 ya, BRSL itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, karena pada hari ini kita akan membahas tentang tabung ya, seperti yang saya sampaikan, yaitu tentang luas permukaan, unsur, dan volumenya. Nah, di sini ada, perhatikan ya, ada Fanta, terus apa nih, beduk, kue tar, terus apa? Gelas dan ember. Nah, kelima gambar ini pasti punya kesamaan ya. Tentu kalian ini sebetulnya adalah tabung ini bukan pelajaran baru karena sudah dipelajari ketika kalian kelas 6. Oke, Fanta bentuknya seperti apa? Tabung ya. Kemudian beduk juga bentuknya tabung. Ya, kue tar juga tabung ya. Kalau di sini kebetulan kue yang bulat. Kemudian gelas juga berbentuk tabung dan ember juga berbentuk tabung. Oke, apa sih itu tabung? Nah, tabung ini sebetulnya adalah bagian dari prisma ya, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran atau prisma yang sisinya tidak terhingga sehingga kalau tidak terhingga sehingga membentuk sebuah lingkaran. Adalah bangun ruang ya, namanya bangun ruang pasti nanti di tengah-tengahnya itu ada ruangan ya, ada bangun datar, bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran serta selimut lengkung dari persegi panjang. Nah, kita lihat ya seperti tadi gambar yang saya sampaikan sebelumnya, ada 5 buah gambar yang bentuknya semua tabung ya. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari, benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, tabung ini seperti saya sampaikan, jaring-jaring tabung. Bila tabung itu dibuka, itu memiliki apa tadi? Tutup atau bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya adalah alas. Kemudian ada tadi selimut ya. Jadi ada 3 bagian, 3 unsur yaitu ada tutup, selimut tabung dan alas tabung. Nah, di sini memang ada beberapa yang Bu alas dengan tutup itu apakah harus sama? Ya ada yang kongruen, ada juga yang tidak, tergantung dari bentuk bangun itu sendiri. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Kemudian unsur tabung. Nah, apa saja sih tabung itu unsurnya? Kita lihat ya, di sini ada gambar sebuah tabung yang memiliki, nah kalian pertama alas dan tutup ya. Memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran tentu saja. Kalau atasnya itu misalnya tidak berbentuk lingkaran, misal segi 6 yaitu bukan dinamakan tabung ya. Di sini yang kita bahas adalah tabung. Kemudian selimut tabung yang tadi disampaikan di gambar sebelumnya. Ya, selimut itu adalah ini tadi ya, berbentuk persegi panjang yang menyelimuti bagian samping tabung. Nah, ada juga yang menyebut di sini kalau kita tadi sebelumnya gambar, di sini kan selimut tabung berbentuk persegi panjang ini ya. Nah, kalau di sini juga kalau kita buka, di sini kalau misalnya ada yang menyebutkan garis pelukis tabung. Nah, garis pelukis tabung itu apa? Garis yang sejajar dengan tinggi tabung, yaitu garis AC dan garis BD ya. Itu garis pelukis tabung. Maksudnya adalah kalau tabung dilukis itu garisnya pasti tergambar seperti itu. Diameter.
Nah, tabung itu karena memiliki unsur lingkaran, sehingga kalian juga harus ingat, kalian harus baca-baca lagi tentang sifat-sifat dari lingkaran ya. Kelas 8 kita pernah belajar ya tentang lingkaran. Nah, untuk diameter atau garis tengahnya ya, diameter adalah apa? Garis yang melalui 2 titik di lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, itu adalah garis diameter. Di sini garis diameternya adalah titik garis yang menghubungkan A ke B dan garis yang menghubungkan C ke D. Jari-jari lingkaran, alas dan tutup. Nah, untuk jari-jari masih ingat nggak apa? Ya, oke. Jari-jari adalah setengahnya diameter, ya, atau garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik di luar lingkaran. Titik pada lingkaran. Nah, ini di sini kita bisa lihat T1 dan T2 adalah titik pusat. Kemudian T1 ke A atau T1 ke B itu adalah jari-jari. Kemudian T2 ke C, T2 ke D itu juga jari-jari. Tinggi tabung, ya tentu saja tinggi adalah sumbu simetri atau bisa disebut juga dengan sumbu simetri putar adalah garis yang menghubungkan antara T1 dengan T2 ya tingginya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari tabung. Nah, selain unsur-unsur yang akan kita pelajari adalah tentang luas permukaan tabung. Seperti namanya luas permukaan, sehingga yang kita hitung hanya di luarnya saja. Tadi kita sudah mengetahui bahwa jaring tabung itu terdiri dari tutup, alas, dan selimut. Sehingga untuk mengetahui luasnya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menghitung luas tutupnya. Yang kedua harus menghitung luas selimutnya. Ya, di sini bahwa luas tutupnya itu adalah bentuknya lingkaran sehingga kita bisa menghitungnya dengan luas lingkaran. Dan luas selimutnya juga berbentuk persegi panjang. Ya, diingat bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini Bu, panjangnya kenapa 2 PR? Nah, ingat ya waktu kita belajar kelas 8 menghitung keliling ya. 2 PR itu adalah keliling dari lingkaran ya. Jadi kalau di sini kan selimut itu mengelilingi tutup ya, mengelilingi tutup atau mengelilingi alas yang berbentuk lingkaran. Sehingga selimutnya itu pun nanti kalau kita buka ya berarti nanti dihitung dengan cara menghitung keliling lingkaran. Tinggal kita kalikan dengan tinggi, itu adalah luas selimut. Nah, untuk luas alasnya itu sama ya seperti luas tutup. Bentuknya sama seperti, karena bentuknya sama lingkaran, tentunya menggunakan luas lingkaran. Sehingga untuk luas permukaan tabung, kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan semuanya. Kalau di sini ditanya luas seluruh permukaan tabung, maka adalah kita menjumlahkan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Nah, di sini jadi luas permukaan tabung adalah 2 PR dikali dalam kurung R ditambah T. Ini dapat dari mana? Ini tadi didapat dengan cara menjumlahkan seluruh ya luas permukaannya. Oke. Ya, ini karena di sini kan ada ya 2 PR itu didapat dari 2 PR kuadrat ditambah 2 PR kuadrat ya. Sehingga karena sama jadi ada 2 PR kuadrat ditambah ya ini luas selimut. Ya, karena dua-duanya memiliki 2 PR ya, 2 PR-nya keluar, sisanya adalah di sini karena pangkat 2 kan R kali R. Tadi udah pakai R-nya di luar sehingga sisanya R-nya di dalam ditambah T. Oke, ya ingat tuh dulu pi. Pi itu adalah perbandingan antara diameter ya dengan apa? Masih ingat gak? Ya, diameter dengan keliling banding diameter, sorry. Jadi 22/7. Contoh soal. Nah, ini kalian bisa buka LKS halaman 15 soal nomor 3. Itu di situ diketahui bahwa sebuah tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Dengan nilai pi 3,14 hitung luas selimut tabung, luas permukaan tabung. Nah, luas selimut tabungnya seperti kita lihat saja contoh di sebelumnya rumusnya adalah 2 PR kali T.
Sehingga kita masukkan saja semua angka-angka yang sudah diketahui. Sehingga hasilnya adalah 1256. Sedangkan luas permukaan tabung, ya kita tadi sudah diketahui bahwa luas permukaan tabung adalah 2πr dikali R ditambah T. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya, 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 ditambah 2. Oke, kerjakan dalam kurung, 10 tambah 2 adalah 30. Sehingga 2 dikali 3,14 dikali 10 adalah 62,8. Sehingga hasilnya adalah 1884 cm². Sehingga luas permukaan tabung adalah ini ya. Oke, contoh nomor 2. Jika luas permukaan tabung memiliki jari-jari 8 cm, yaitu luas permukaannya adalah 1406,72 cm², tentukan tinggi tabung tersebut. Nah ini ya, jari-jarinya 8 cm, luas permukaannya adalah 1406,72. Berapa tingginya? Nah, di sini jangan lupa rumus dari luas permukaan tabung. Nah, kita masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui, yaitu 1406,72 luas permukaan tabungnya sama dengan 2 dikali pi-nya kita menggunakan 3,14. Boleh nggak Bu pakai 22/7? Boleh saja, karena kalian menggunakan 3,14 atau 22/7 hasilnya pasti tidak akan berbeda jauh. Gitu ya, karena 22/7 itu dibagi 22 dibagi 7 itu hasilnya 3,14 sekian-sekian ya. Oke, lanjut lagi bahwa kita masukkan tadi pi-nya pakai 3,14, R-nya 8. Nah, kita masukkan R ditambah T. 8 ditambah T karena kita akan mencari T. Sehingga tadi 2 dikali 3,14 dikali 8 hasilnya 50,24. Dikali 8 ditambah T. Oke. Oke, kita terus. Nah, ini dapat dari mana? Nah, 50,24 dikali 8 hasilnya adalah 401,92 dan 50,24 dikali T ya hasil 50,24 T. Nah, kemudian karena ini udah kemudian kita ingat ya pelajaran sebelum-sebelumnya bagaimana cara mencari nilai variabel. Nah, kita ini adalah angka dengan angka. Kita boleh nggak Bu T-nya di sebelah kiri? Boleh aja. Sama aja ya, ini mau diputar ini di sini sama aja. Ini 1406,72 dikurang 401,92 hasilnya adalah 1004,8. Nah, tinggal 1004,8 dibagi saja dengan 50,24. Hasilnya adalah 20. Sehingga tinggi tabung dari soal ini adalah 20 cm. Oke, selanjutnya volume ya. Untuk volume tabung ya, volume itu apa? Volume bisa dikatakan juga sebagai isi ya. Tadi seperti gelas, isinya bisa saja berupa air atau kopi atau susu atau kaleng tadi. Kaleng bisa saja berupa susu ataupun benda cair lainnya. Atau ember juga sama. Ember bisa saja berisi pasir atau berisi batu ya. Yang penting karena bangun ruang itu ciri khasnya adalah volume, di mana volume ini bisa diisi dengan udara, air, kemudian pasir atau benda-benda lainnya. Ya, jangan lupa volume tabung. Volume adalah luas alas kali tinggi. Ya, tabung ini kan alasnya adalah berbentuk lingkaran, sehingga kita kalikan luas alas atau luas lingkaran dikali dengan tinggi. Volume tabung. Untuk diperhatikan bahwa R itu adalah jari-jari tabung. Ya, kalau diketahui D. Kalau D gimana, Bu? D itu berarti diameter. Ya, besarnya diameter adalah 2 kali jari-jari dan besarnya jari-jari. Kebalikannya, besarnya jari-jari adalah setengahnya diameter. Ini yang harus diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar antara jari-jari dengan diameter. Kemudian tinggi tabung T dan pi ya, yaitu 3,14 atau 22/7. Oke, perbandingan volume. Ya, ini kita juga materi perbandingan volume. Jadi namanya perbandingan minimal ada dua benda yang akan dibandingkan. Ya, bila dua tabung dengan tinggi yang sama dan jari-jari berbeda, maka memiliki perbandingan
Nah, ini ada satu tabung pertama dengan tabung kedua memiliki jari tingginya memiliki tinggi yang sama. Mohon maaf ya, ini karena tingginya ini harusnya sama nih, saya ketukar. Anggap aja ini tingginya sama, tapi lebar dari tabung tuh jari-jarinya berbeda. Oke, kita lihat ya, bagaimana cara menghitung perbandingannya. Nah, kita bandingkan saja volume tabung pertama dengan volume tabung kedua. Bila diketahui tingginya adalah sama, sehingga kan bisa kita coret ya. Ya, ingat volume tabung tadi VR kuadrat kali T. Jadi kita coret saja yang sama pi, coret, coret. T kali T sama coret. Tinggal sisanya adalah R1 kuadrat dan R2 kuadrat. Sehingga untuk mengetahui volume tabung dengan tinggi yang sama adalah membandingkan antara tinggi kuadrat pertama, tabung pertama, dan tinggi jari-jari kuadrat tabung pertama dengan jari-jari kuadrat tabung kedua. Nah, tadi perbandingan ya, ada juga tentang perubahan volume. Jadi misalnya di sini tabung 2 diperbesar jari-jarinya. Nah, namanya perubahan volume itu tidak ada yang minus ya. Volume itu nggak ada yang minus, sehingga untuk mengetahui perubahan volume, kamu kurangkan saja antara volume tabung yang besar, misalnya ini lebih besar ya, pasti dikurangi tabung yang kecil, volume tabung yang kecil, sehingga kita lihat bahwa volume tabung, jangan lupa rumusnya, dikurangkan saja VR kuadrat T, R-nya itu adalah R tabung besar dikurang VR kuadrat T, di sini adalah R dari atau jari-jari tabung kecil. Ya, sehingga bisa perubahan volume adalah bila memiliki tinggi yang tetap ya, tingginya yang sama. Sehingga hasilnya adalah VD kali T dikurangkan saja jari-jari tabung besar dikurang jari-jari tabung kecil kuadrat. Kita masuk ke contoh soal ya. Ini banyak sekali soal di LKS kalian. Nah, di sini diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 6 cm, tingginya 7 dan pi-nya 22/7. Hitung volume tabung tersebut. Nah, ya tinggal kita ingat-ingat saja volume tabungnya yaitu VR kuadrat kali T. Ya, boleh Bu pakai 3,14 boleh saja. Atau kalau di soal sudah disebutkan pi-nya, kalian tinggal dimasukkan saja pi-nya ya. Yaitu 22/7. Ya kan 7 bagi 7, ini 7/7 ya, bisa dicoret. Tinggal 22 dibagi 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah 792 cm kubik. Ingat kalau volume itu kubik. Nah, di sini juga saya ambil soal LKS nomor 13 halaman 13 nomor 9. Sebuah kaleng tanpa tutup memiliki diameter 11 cm dan tinggi 14. Dan ketebalan sisinya 2 cm. Jika tabung tersebut diisi sampai penuh, maka volume air adalah, nah, ini adalah gambaran kalengnya ya. Kita lihat. Di sini kalengnya itu tebalnya 2 cm. Ya, anggap aja nih X ini adalah tebalnya. Yang bawah juga ada ya tebalnya. Ya, karena dia kan anggap saja semua sisinya itu 2 cm. Sehingga untuk menghitung berapa isi yang bisa ditampung oleh kaleng ini, ya berarti tinggal si D ini ya yang harus kita ketahui. Nah, tadi diameternya itu 11 itu dari sini ke sini ya. Ya, sehingga untuk mengetahui D yang warna merah ini bagaimana? Kita kurangi. Maka D yang dapat diisi air atau diameter yang dapat diisi air adalah 11 dikurangin 4. 4 dapat dari mana? Nah, tebalnya kan 2 cm. Nah, berarti kan tebalnya nggak mungkin beda-beda ya kanan kiri. Berarti di sini 2 cm, di sebelahnya juga 2 cm. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 11 dikurang 4 adalah 7 cm. Nah, untuk tingginya. Nah, tingginya tadi kan adalah 14 ya. Maka tadi ya, karena tadi tebalnya 2 cm, maka tingginya 14 dikurang 2, yaitu 12 cm.
Sehingga volumenya yang dapat kita hitung adalah PR kuadrat T, yaitu 3,14 dikali 3,5 kuadrat. Dapat dari mana 3,5? Ini ya. Ya diameternya 7, maka 7 dibagi 2 adalah 3,5. Lihat ya, jari-jari adalah setengahnya diameter. Kemudian T-nya adalah tadi 12. Sehingga berapa volumenya adalah 461,58 cm kubik. Contoh soal selanjutnya. Panjang jari-jari alas sebuah tabung 3,5 cm dan tingginya 5 cm. Jika panjang jari-jari alasnya diperpanjang menjadi 7 cm, tentukan besar perubahan volume tabung dan perbandingan volume kedua tabung. Nah, ini udah saya memberikan gambaran ya. Jadi volumenya itu tingginya tetap, tetapi jari-jari alasnya diperpanjang menjadi 7 cm. Nah, kalian bisa melihat ke slide sebelumnya ya. Oke, penyelesaiannya adalah, jangan lupa berarti R kita anggap saja R1-nya sebelum diperpanjang adalah 3,5 cm. Setelah diperpanjang menjadi 7 cm. Jadi R2-nya ini adalah 7 cm. Sehingga perubahan volumenya, kita hitung tadi rumusnya yang ini ya. Adalah V, kalau tingginya tetap berarti V dikali T, buka kurung R kuadrat dikurang R yang kecil ya. 2 kuadrat. Volume besar dikurang jari-jari volume kecil. Sehingga 3,14 kali 5 adalah 15,7. 7 kuadrat 49. 3,5 adalah kuadrat. 3,5 dikali 3,5 adalah 12,25. Sehingga kita kurangkan hasilnya adalah 36,75. Ya, setelah itu kita kali ya, 15,7 dikali 36,75. Hasilnya adalah 576,98 cm kubik. Itu volume, perubahan volume yang terjadi. Sehingga besar perubahan volume tabung adalah 576,98 cm kubik. Yang kedua, pertanyaan kedua, berapa perbandingan volume kedua tabung? Nah, tabung 1 kita bandingkan saja dengan tabung 2. Ingat, tingginya kan sama. Jadi kalau tingginya sama, tinggal kita coret ya. Yang sama tinggi, coret. Pi-nya kan sama-sama 3,14 ya. Coret, sisanya tinggal R. Nah, R pertama adalah 3,5 kuadrat. R kedua atau jari-jari kedua adalah 7 kuadrat. Hasilnya adalah kita bandingkan saja 12,25 banding 49, yaitu 1 banding 4, sehingga perbandingan kedua tabung adalah 1 banding 4. Oke, itu saja presentasi dari Ibu. Kalian silahkan ya, boleh ini videonya kan diulang-ulang. Jangan lupa kalian ulang-ulang lagi soal informasi atau penjelasan yang Ibu berikan. Kemudian bila kalian misalnya masih bingung, ada pertanyaan, silakan sampaikan ke Ibu. Jangan dipendam sendiri agar kita mendapatkan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Itu saja mungkin dari Ibu. Jangan lupa anak-anakku tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar karena kalian sudah kelas 9 dan akan menghadapi ujian akhir sekolah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.